Baik, selanjutnya kita coba dengan menggunakan HNK. Ini lebih sederhana nih mestinya kalau menggunakan HNK. Cuman memang kita harus benar-benar berhati-hati menggunakan prinsip-prinsip yang memang sudah terjamin. Dan ini memang kalau diaplikasikan cukup cukup mudah, cukup membantu. Barangkali ada argumen yang harus dicek kevalidannya. Untuk melakukan pembuktian menggunakan HNK bisa mengikuti 4 langkah di bawah ini. Yang pertama, seperti biasa ya, kita mengubah premis ke dalam bentuk simbolik. Berarti tentunya sebelumnya harus dimisalkan terlebih dahulu. Ini sudah pasti ya. Kemudian setelah diubah ke dalam bentuk simbolik, kita bisa menentukan HNK dari masing-masing premis. Kayak tadi ya, misalkan bentuk simboliknya adalah P maka Q gitu. Berarti HNK-nya tulisannya adalah P komplement gabung Q gitu-gitu ya. Selanjutnya, kita akan menggambarkan keseluruhan premis ini dalam satu diagram Venn. Jadi ada berapapun premisnya, nanti kita gambar dalam satu diagram Venn yang sama, jadi satu, gitu ya. Kalau misalkan saya punya 3 premis kayak yang tadi ya, semuanya digambarkan dalam satu diagram Venn. Kalau saya punya 4 atau 5 premis tetap sama digambarkan dalam satu diagram Venn. Nah, kita menggunakan diagram Venn tersebut untuk menjawab soal yang diminta. Jadi, kayak tadi contoh yang sebelumnya itu kan, kita punya 3 premis dan ada 3 soal yang harus dicek kebenarannya. Kalau menggunakan aturan inferensi, itu kan kita membuat kita kan per soal kan melakukan inferensi sendiri-sendiri kan. Jadi membuat tabel sendiri-sendiri per soal. Kalau di sini enggak. Kalaupun misalkan soalnya ada 10, kalau misalkan dari 10 soal itu menggunakan premis yang sama, ya tetap diagram Venn-nya akan satu diagram Venn ini digunakan untuk menjawab 10 soal tersebut. Jadi kalau soal yang tadi, contoh yang sebelumnya kan ada 3 premis dan ada 3 soal. Dari 3 premis itu kita bikin satu diagram Venn dan satu diagram Venn ini akan kita pakai untuk menjawab 3 soal tersebut sekaligus. Jadi kalau dari segi efisiensi waktu, ini lebih efisien gitu dari segi waktu ya, asalkan teliti gitu. Nah, beberapa poin yang harus diperhatikan adalah selain menggunakan P komplement gabung Q untuk menunjukkan HNK dari implikasi P maka Q gitu ya, kita juga bisa menggunakan P subset dari Q kalau dalam himpunan ya. Ini kuncinya sebenarnya karena kedua penyajian HNK tersebut ekuivalen. Jadi kalau dalam logika, jika P maka Q itu artinya P adalah himpunan bagian dari Q. Kenapa? Karena kalimat ini kalau dibaca, jika dia P maka dia Q. Berarti jika dia anggota P maka dia adalah anggota dari Q. Yang mana dalam teori himpunan itu ekuivalen atau maknanya sama dengan P subset dari Q, karena karena P subset dari Q itu maknanya setiap anggota P dia juga termuat atau merupakan anggota dari Q gitu. Sehingga nantinya karena kalau ini kan pakai disjungsi ya, kita kan tadi dalam inferensi kan kita malah justru mengarahkan supaya tidak menggunakan disjungsi tapi menggunakannya adalah implikasi gitu kan. Maka nanti untuk pembuktian dengan menggunakan HNK ini kita lebih diarahkan menggunakan yang subset ini ya, yang ini kita sisihkan terlebih dahulu gitu ya. Ini untuk memudahkan penentuan kesimpulan, selanjutnya kita menggunakan P subset dari Q untuk menunjukkan HNK dari ini ya, supaya lebih mudah. Kemudian ingat bahwa dalam menentukan kesimpulan kita hanya akan memakai keterangan yang sudah terjamin di soal. Jadi kalau belum terjamin ya nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi harus terjamin dulu. Nanti akan kita tunjukkan via contoh ya. Nah, saya menggunakan contoh yang sama kayak tadi ya, teladan 4.25 tadi. Ini Anda bisa lihat premisnya ada 3, yang mau dibuktikan ada 3 tadi. Anda sudah membuktikan dengan aturan inferensi bahwa kalimat yang nomor 1 ini tidak valid. Kalimat yang kedua valid, kalimat ketiga kan valid juga. Nah, harusnya kalau kita cek menggunakan teknik HNK atau himpunan nilai kebenaran, mestinya hasilnya kan sama ya. Sama apanya ya, status valid tidak validnya itu sama gitu, sehingga harusnya tidak berbeda gitu. Nah, kita lihat dulu kalau gitu. Yang pertama dimisalkan ya kan, pemisalan ini masih sama dengan yang sebelumnya. Terus ini dari setiap premis kita ubah ke bentuk simbolik dulu. Ini tadi penjelasannya sudah ya di video yang sebelumnya. Jadi penjelasan ini ada di video sebelumnya.
Untuk premis 1 bentuknya seperti ini, premis 2 seperti ini, premis 3 adalah seperti ini ya. Sudah diubah ke dalam Quantor Universe semuanya. Setelah diubah ke dalam bentuk simbolik, step selanjutnya adalah menentukan HNK dari masing-masing premis. Nah, karena di sini saya punya A implikasi B atau A maka B, HNK-nya adalah A subset dari B. Sudah jelas ya dari slide sebelumnya tadi. C implikasi D berarti C subset dari D, karena di sini maknanya jika dia itu CX maka dia DX, berarti jika dia elemen dari C maka dia juga elemen dari D, maka maknanya adalah subset. Selanjutnya jika BX maka negasi DX, HNK-nya adalah B subset dari D komplement. Jelas ya dari sini ya. Nah, setelah sudah kita tentukan HNK dari masing-masing premis, sekarang kita bikin dulu diagram Venn-nya yang bisa menggambarkan ketiga premis ini dalam satu diagram Venn yang sama. Jadi bukan dibikin diagram Venn sendiri-sendiri, enggak. Satu diagram Venn yang sama. Biasanya kalau kita gambar diagram Venn, kita awali dengan membuat himpunan semestanya yang biasanya digambarkan menggunakan persegi panjang atau persegi atau segi 4 lah ya, persegi panjang. Sekarang dari premis 1 saya punya A subset B, berarti saya punya himpunan A yang ada di dalamnya himpunan B. Seperti ini ya. Jadi ada himpunan B, di dalamnya ada himpunan A. Dari premis yang kedua saya punya C subset D, berarti saya punya himpunan D yang mana di dalam himpunan D ini di dalamnya ada himpunan C. Jadi himpunan C termuat di dalam himpunan D gitu kan. Dari dua himpunan ini sebenarnya Anda boleh berkreasi ya, artinya maksudnya yang ini di sini, yang C sama D yang di sini boleh sebenarnya, cuman ini kan ilustrasi aja ya, ilustrasi, tidak harus persis seperti ini. Kemudian dari dua ini, dari premis 1 dan premis 2 ini sebenarnya kita juga belum punya jaminan ya, belum punya jaminan. Ketika saya menggambarkan D di sini tadi ini, ketika saya menggambarkan di sini, kita kan sebenarnya masih meraba-raba C subset dari D, apakah dia itu di dalamnya A sini, ataukah di dalamnya sini, ataukah di luar sini, kan sebenarnya belum ada keterangannya gitu kan. Tapi saya mengilustrasikan di sini. Kok bisa? Karena ada jaminan dari premis yang ketiga bahwa B subset dari D komplement. B subset dari D komplement artinya B itu berada di luarnya D, ya kan? B subset dari D komplement berarti B ini ada di luarnya D. Sehingga tadinya kalau saya mau meletakkan D itu ada di dalamnya A sini misalkan, kan bisa aja sebelumnya ya kan, sebelum saya melihat ke premis ketiga gitu ya. Sebelum saya lihat ke premis ketiga harusnya saya bisa menempatkan D di sini, tapi belum ada jaminannya. Tapi setelah kita lihat premis ketiga, oh ternyata B itu ada di luarnya D, berarti benar gambarnya seperti ini gitu. Karena nggak mungkin ada di sini D-nya, nggak mungkin juga ada di sini. Kenapa? Karena dia ada di luarnya B. Karena B itu ada di luarnya D gitu. Jadi yang himpunan ini jelas letaknya di sini, terjamin sudah oleh ini. Andaikan premis yang ketiga itu tidak ada, maka tidak ada jaminan bahwa gambar yang ini ada di sini. Gitu. Tidak ada jaminan, bisa di sini, bisa juga di dalamnya A sini, bisa juga di dalamnya B tapi di luar A, tidak ada jaminannya gitu. Tapi karena premis ketiga sudah menjamin, maka ini sudah aman ada di luar sini gitu ya. Sudah tidak ada lagi yang perlu dibikin himpunannya, sudah jelas di mana kedudukannya A, di mana kedudukannya B, di mana C, di mana D, sudah jelas. Berarti sekarang tinggal kita tentukan kesimpulan yang mau dicek itu valid atau tidak gitu ya. Yang penting yang pertama jaminannya ini harus beres dulu, sudah yakin dulu bahwa ini memang bisa digunakan untuk menentukan kevalidan argumen. Jadi ini harus valid dulu diagram Venn-nya ya. Nah, setelah diagram Venn ini valid, sekarang kita pakai untuk memeriksa kevalidan argumen. Kalimat yang pertama yang mau dicek adalah semua pohon buah ditanam tahun lalu. Artinya dalam bentuk simbolik berarti untuk setiap X, CX maka BX. Dalam bentuk simbolik ini berarti HNK-nya adalah C subset dari B. Nah, kalau mau menentukan valid atau tidaknya tinggal kita lihat di diagram Venn, apakah memang C itu subset dari D
Nah, kalau dilihat dari diagram Venn ini kan enggak ya. C kan ada di luarnya B kan. Padahal kalau mau C subset B itu harusnya C ada di dalamnya B. Tapi faktanya kan tidak. Berarti kita simpulkan dia tidak valid gitu. Easy kan? Sebenarnya sama kan hasilnya dengan yang tadi pakai inferensi. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tidak ada pohon mahal di kebun. Kalau ditulis dalam bentuk simbolik, untuk setiap X, AX maka negasi DX. Jadi semua pohon mahal tidak ditanam di kebun. Maka dari AX, kalau kita punya simbolik AX maka negasi DX, bentuk HNK-nya adalah A subset dari D komplement. Artinya A ada di luarnya D. Cek di diagram Venn. A terletak di luar himpunan D. A terletak di luar himpunan D. Benar ya, memang A ada di luarnya D, berarti dia valid. Nah, easy. Ketiga, contoh yang ketiga, tidak ada pohon buah yang mahal. Makna lainnya adalah semua pohon buah tidak mahal. Jadi CX maka negasi AX. Bentuk HNK-nya adalah C subset dari A komplement. Kalau dilihat dalam himpunan, harusnya C ada di luarnya A. Himpunan C ada di luarnya himpunan A. Jelas ya, memang himpunan C ada di luarnya A, berarti dia kesimpulannya adalah valid. Gitu. Easy? Gitu ya. Sama ini hasilnya dengan yang aturan inferensi tadi. Gitu ya. Dah. Saya kasih contoh tambahan lagi. Saya punya premis 1 dan premis 2 seperti ini yang akan ditentukan orang pemalas tidak kaya. Mari kita cek pakai HNK, gitu ya. Sekali lagi. Semua mahasiswa adalah pemalas. Tidak seorang pun orang kaya adalah mahasiswa. Kalau Anda cari keyword utamanya, keyword yang terlibat antara lain apa ya? Coba. Keyword yang terlibat apa tuh? Mahasiswa, ya kan? Kemudian pemalas. Ini mahasiswa lagi berarti sudah sama. Terus ini orang kaya, gitu kan? Berarti yang terlibat kan keywordnya ini ada 3. Keywordnya ada 3. Berarti mestinya yang dimisalkan ada 3 ya. Pakai AX, BX, CX gitu stepnya ya. Bisa ya? AX, BX, CX. Dimisalkan dulu. Nah, saya pakai PQR di sini. Variabelnya pakai X, berarti nulisnya harus lengkap. Yang pertama mahasiswa, berarti nggak boleh ditulis mahasiswa gitu atau nggak boleh. Kita nulisnya PX, X adalah mahasiswa. QX, X adalah seorang pemalas gitu. Atau X adalah pemalas. Lebih enak X adalah seorang pemalas gitu ya. Di sini X adalah seorang mahasiswa ya boleh aja. Kemudian RX, X adalah orang kaya. Gitu ya. X adalah orang kaya. Bentuk simboliknya, premis 1. Semua mahasiswa adalah pemalas. Berarti semua mahasiswa pemalas. Berarti untuk setiap X, PX, maka QX. Jelas ya yang bagian ini ya. Premis yang kedua, tidak seorang pun orang kaya adalah mahasiswa. Tidak seorang pun orang kaya adalah mahasiswa. Berarti kan tidak ada orang kaya yang menjadi mahasiswa gitu kan. Tidak ada orang kaya yang menjadi mahasiswa. Kalau diubah ke dalam bentuk kalimat bisa menggunakan kuantor universal. Semua orang kaya bukan mahasiswa. Jadi ini tidak ada orang kaya yang merupakan mahasiswa. Berarti semua orang kaya bukan mahasiswa. Semua orang kaya berarti RX bukan mahasiswa. Berarti di sini negasi PX gitu. Bagian ini bisa ya. Ini sama kayak yang sebelumnya tadi. CX-nya CX. C-nya konklusi atau kesimpulannya adalah orang pemalas tidak kaya meskipun tidak menggunakan kuantor, tidak ada keterangan kuantor di sini. Apakah menggunakan universe atau eksistensial, berarti di sini kita bisa anggap dia menggunakan kuantor universal. Jadi maknanya semua orang yang pemalas tidak kaya gitu. Jadi ini klaim kayak mengecap gitu ya, kayak mengklaim, kayak menuduh bahwa semua orang pemalas itu tidak kaya gitu ya. Ini sebenarnya related sama kehidupan sehari-hari. Kalau mau mengklaim itu seolah-olah kita menganggap semua gitu. Padahal harus dibuktikan semuanya, benar apa enggak gitu kan ya. Orang pemalas tidak kaya. Jadi kalau diubah ke dalam bentuk simbolik untuk setiap X, orang pemalas berarti QX, maka tidak kaya negasi RX gitu. Jelas ya? Selanjutnya dari bentuk simbolik ini kita akan ubah ke bentuk
HNK dulu. Bentuk simbolik dan HNK dari premis-premis dan kesimpulan. Nah, premis 1, Px maka Qx berarti P subset Q. Rx maka negasi Px berarti R subset dari P komplement. Kemudian kesimpulannya Qx maka negasi Rx berarti Q subset dari R komplement. Jelas ya semuanya ini. Ini nantinya akan mau dibuktikan ya. Sekarang kita akan bentuk diagram Venn dari premisnya. Ingat, yang mau dibentuk diagram Venn itu hanya premisnya loh ya, hanya premisnya. Hanya premisnya. Siapkan dulu kotaknya untuk diagram Venn dan himpunan semesta. Selanjutnya, saya punya keterangan yang pertama adalah P subset Q, berarti P ada di dalamnya Q. P ada di dalamnya Q. Ya kan? P ada di dalamnya Q. Selanjutnya di sini R subset dari P komplement, berarti R ada di luarnya P. Perhatikan, R ada di luarnya P. R ada di luarnya P. Jadi R itu ada di luarnya P, berarti R itu bisa punya dua kondisi. Bisa ada di sini, ya kan, di luar P tapi di dalam Q, atau bisa juga di luarnya P dan juga di luarnya Q, seperti ini. Nah, ini kondisi yang pertama. R-nya bisa di sini. R-nya bisa di sini. Atau kemungkinan yang kedua adalah R-nya ada di sini. R-nya ada di sini. Kita nggak tahu. Premisnya cuma 2, cuman itu toh, nggak ada lagi. Sedangkan di sini kita diminta mengecek apakah Q ada di luarnya R atau tidak, gitu kan? Ini kan Q subset dari R komplement. Q subset dari R komplement. Gitu kan? Kita diminta mengecek Q subset dari R komplement. Padahal di sini ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi gitu. Sini R-nya, kalau misalkan R-nya di sini, berarti ini. Kalau misalkan R-nya di sini, berarti kan Q tidak terletak di luarnya R kan? Berarti argumennya salah. Tapi kalau R-nya di sini, Q ada di luarnya R, jadi benar gitu. Nah, ambigu kan? Kan ada dua kemungkinan. Tidak ada penjaminnya. Kalau contoh yang tadi kan sudah ada penjaminnya di premis yang ketiga. Nah, karena di premis yang ini, premis 1 dan premis 2 itu belum terjamin kondisinya, berarti kita simpulkan tidak valid. Tidak terdapat keterangan yang menunjukkan kedudukan dari himpunan R, sehingga tidak ada jaminan bahwa Q terletak di luar himpunan R. Nggak ada jaminannya. Tidak ada yang menjamin, sehingga disimpulkan pernyataan orang pemalas tidak kaya adalah salah atau tidak valid gitu ya. Kalau jelas penjaminnya, maka kita bisa dengan jelas menentukan valid tidak validnya. Tapi lawang kejelasannya atau jaminannya aja nggak ada, ya udah jelas tidak valid gitu ya. Kira-kira seperti itu contohnya. Maka dalam menjawab itu kita harus yakin benar bahwa ini tatanan himpunannya sudah benar gitu. Nah, karena ini tidak ada penjaminnya, ya langsung kita jawab tidak valid gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, terakhir untuk pertemuan ini ada latihan mandiri, kalimatnya seperti ini. Anda bisa mengecek kebenaran ini dengan menggunakan inferensi dan juga HNK. Jadi kerjakan semuanya. Cek, coba pakai inferensi dan juga menggunakan HNK gitu ya. Seperti yang kita lakukan minggu lalu, prosedurnya nanti sama, diposting di LMS ya. Silakan ditulis nanti itu slide keberapa gitu ya. Nanti ini nomornya nanti akan saya cek, saya revisi, nanti Anda bisa lihat di file PDF saja. Tambahan sama tadi yang di slide-slide yang sebelumnya tadi ya, ada 5 nomor di latihan, ada 5 nomor di tadi yang mendaftar anggota, sama ada 5 nomor yang tadi di menentukan kebenaran kalimat berkuantor tadi gitu ya. Di contoh-contoh yang tadi slide-slide sebelumnya itu juga bisa diposting di latihan mandiri gitu ya. Kira-kira itu untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di ruang diskusi seperti biasa ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.